Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lina Herlina dengan NIM 19 12 10 11 3 dari kelas PAI 5D. Yang terhormat Ibu Helelis MPD selaku dosen pengembangan kurikulum PAI berbasis literasi. Baiklah, saya akan menjelaskan materi ke-9 yaitu pengembangan komponen evaluasi dalam kurikulum. Yang pertama yaitu pengertian pengembangan komponen menurut Guba dan Lincoln pada tahun 1985 yang menekankan definisi evaluasi sebagai a process for describing and evaluating and judging its merit and worth, yaitu disimpulkan bahwa evaluasi ialah suatu tindakan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu terhadap suatu sistem berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan dalam rangka membuat suatu keputusan. Selanjutnya ada kedudukan evaluasi dalam kurikulum. Kurikulum ialah suatu program. Ciri suatu program ialah sistematik dan terencana. Sistematik artinya keteraturan kurikulum itu harus dilakukan dengan urutan langkah-langkah tertentu, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Sistematik menunjukkan suatu sistem, artinya di dalam kurikulum terdapat berbagai komponen antara lain tujuan, isi atau materi, metode, media, sumber belajar, evaluasi, peserta didik, lingkungan, dan guru yang saling berhubungan dan ketergantungan satu sama lain serta berlangsung secara terencana. Rasional dan objektif. Suatu program terdiri atas rangkaian tindakan atau kejadian yang telah direncanakan dan disusun melalui proses pemikiran yang matang. Perencanaan kurikulum merupakan langkah pertama yang harus dilakukan dalam pengembangan kurikulum, kemudian dilaksanakan dalam situasi nyata. Untuk mengetahui kesesuaian antara pelaksanaan dan perencanaan kurikulum, maka harus dilakukan kegiatan evaluasi. Selanjutnya yaitu tujuan dan fungsi evaluasi. Tujuan evaluasi adalah untuk memperoleh informasi secara menyeluruh mengenai karakteristik peserta didik sehingga dapat diberikan bimbingan dengan sebaik-baiknya. Fungsi evaluasi sendiri yaitu menurut Scriven, fungsi evaluasi dapat dilihat dari jenis evaluasi itu sendiri, yaitu evaluasi formatif dan ada evaluasi sumatif. Evaluasi formatif yaitu berfungsi untuk perbaikan dan pengembangan bagian tertentu atau sebagian besar bagian kurikulum yang sedang dikembangkan. Sedangkan fungsi sumatif yaitu dihubungkan dengan penyimpulan mengenai kebaikan dari sistem keseluruhan. Fungsi baru akan dapat dilihat apabila pengembangan suatu kurikulum telah dianggap selesai. Selanjutnya ada objek evaluasi kurikulum. Objek evaluasi kurikulum dapat dilihat dari berbagai segi. Yang pertama, dimensi kurikulum mencakup dimensi rencana, dimensi kegiatan, dan dimensi hasil. Yang kedua, komponen kurikulum mencakup tujuan, isi, proses atau metode, media, sumber lingkungan, dan evaluasi yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif.
Dan yang ketiga, tahap pengembangan kurikulum mencangkup tahap perencanaan, yaitu silabus dan RPP, pelaksanaan seperti sekolah dan di luar sekolah, monitoring dan evaluasi. Selanjutnya yaitu evaluasi dan kurikulum. Evaluasi merupakan kegiatan yang luas, kompleks dan terus-menerus untuk mengetahui proses dan hasil pelaksanaan sistem pendidikan dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Evaluasi juga meliputi rentangan yang cukup luas, mulai dari yang bersifat sangat informal sampai dengan yang bersifat formal. Pada tingkat informal, evaluasi kurikulum berbentuk perkiraan, dugaan, atau pendapat tentang perubahan yang telah dicapai oleh program sekolah. Pada tingkat yang lebih formal, evaluasi kurikulum meliputi pengumpulan dan pencatatan data, sedangkan pada tingkat formal juga berbentuk pengukuran berbagai bentuk kemajuan ke arah tujuan yang telah ditentukan. Komponen-komponen kurikulum yang dievaluasi juga sangat luas. Program evaluasi kurikulum bukan hanya mengevaluasi hasil belajar siswa saja dan proses pembelajarannya saja, akan tetapi dari segi desain dan implementasi kurikulum, kemampuan dan unjuk kerja guru, kemampuan dan kemajuan siswa, sarana, prasarana, fasilitas, dan sumber-sumber belajar, dan lain-lain. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.